Al-Baqarah surat kedua, kita ambil dua ayat 155 sama 214, 155 dan 214. Dimulai dari yang walanabluwannakum bisyai', saya izin agak percepat ya. Artinya dua-duanya mirip. Jangan kalian ngaku bisa ke surganya Allah sebelum kalian diuji sebagaimana orang-orang terdahulu. Mereka diuji dengan kekurangan jiwa, harta, buah-buahan, semua diuji. Siapa kok orang-orang terdahulu? Orang-orang yang justru solehnya nggak nanggung-nanggung. Para nabi, para sahabat. Loh, kok makin punya iman makin diuji, makin berat, ya. Sehingga kalau ada orang yang ngomong punten, kadang ada yang nanya, ada yang nasihatin, kamu nurut gerak sama Allah, makanya nurut biar hidupnya lancar. Mohon maaf, saya nggak sepakat ya. Karena silakan coba ya, Nabi itu kurang nurut apalagi, ujiannya lebih parah. Tapi bukan berarti itu membuat mereka menderita. Diuji dunianya, dicabut dunianya bukan berarti dihinakan. Diambil dunianya bukan berarti dimuliakan. Ulangi, dititipi dunia bukan berarti dihinakan, dititipi dunia bukan berarti dimuliakan, dicabut dunianya bukan berarti dihinakan. Ya. Maka jawabannya tadi balik lagi. Oh, makin beriman malah makin diuji. Tapi ini dia uniknya. Ditutup dengan kata wabasyiris sabirin. Siapa orang-orang yang diberi kabar gembira bagi yang sabar teh? 156-nya alladzina idza asabathum musibah qalu inna, kami ini milik Allah dan akan kembali kepadanya. Ya. Jadi disadarkan dulu, jangankan yang harta dan mobil kita, ternyata kita sendiri bukan punya kita. Kata Allah, ini tangan mesti pulang duluan, mesti lepas, entah gimana caranya. Entah cilaka, entah kepotong, atau gimana pun caranya. Ya. Nah, itu dia. Ketika akhirnya sudah, dan manusia diawali ketika merasa memiliki. Ya. Kok manusia kehilangan kan sedih? Enggak, coba tes ya. Lebih tepatnya kita koreksi. Ini sudah sering disampaikan, tapi kita murojaah biar ingat ya. Ingat latihannya. Kalau kalian datang ke sini tadi naik apa? Ada yang naik motor? Nyampe depan motornya hilang, sedih tidak? Sedih, gak apa-apa, manusiawi. Gak perlu amin ya. Amin, jangan ya. Tapi misalkan ada orang namanya Pak Burhan, tinggalnya di desa Trenggalek. Tahu Trenggalek ya? Ada salah satu kota di Jawa Timur ya. Dan tinggalnya di RT 3 RW. Intinya kalian gak kenal ya sama Pak Burhan lah ya. Nah, si Pak Burhan motornya hilang. Kalian sedih gak orang tidak dikenal itu hilang motornya? Tidak ya. Kenapa tidak sedih? Satu, gak kenal. Yang lebih utamanya kenapa tidak sedih? Karena bukan motor saya. Gitu ya. Iya kan? Gak usah, ini dah kadang juga, teman kita diputusin pacar, oh aku ikut bersedih. Oh enggak, kalau pengen jujur mah, bahkan ada yang dalam hati syukurin ya, atau enggak alhamdulillah jadi bisa jadi sama saya ya. Enggak ada yang tahu hati orang ya. Tapi beneran, kalau memang manusia itu sedih karena kehilangan, satu orang hilang motor, satu planet bumi sedih harusnya. Enggak kan? Kadang suka kita lakuin kepada Allah. Gini deh, ya. Ini saya nyeritain ini sih ke Ko Daniel, VJ Daniel. Ya, Mbak, kakaknya, saya titip handphone mau ke toilet, boleh? Boleh nggak titip handphone? Boleh. Keluar dari handphone, keluar dari toilet, keluar dari toilet, saya ambil lagi handphone yang tadi saya titip. Marah nggak handphone saya diambil? Enggak, kan emang punya saya. Kan nggak mungkin marah, ya nggak? Nah, kadang tapi kita suka nggak kayak gitu ke Allah. Allah tuh nguji kita. Hei hamba, nih ya, hartamu, jabatanmu, popularitasmu, mobilmu, duitmu, titipan. Buat nyari tahu kamu tambah baik atau tambah rusak. Tidak tambah baik, malah tambah jauh dari Allah. Ada yang jadi sombong. Diselamatkan, diambil. Karena buat kita tambah rusak. Apa analoginya? Anak kecil dikasih permen sama orang tuanya,
Dimakan terus sampai sakit gigi. Udah sakit gigi masih minta permen. Nggak dikasih sama ibunya. Ngambek si anak. Pertanyaannya, si ibu nggak ngasih permen ke anak yang sakit gigi karena benci atau karena sayang? Sama. Jadi kalau ada yang kita akui milik kita diambil sama yang punyanya, bukan karena kita dibenci sama yang punya. Enggak. Bisa jadi diselamatkan. Karena kita nggak jadi tambah dekat sama Allah. Ya. Maka setelah itu semua diambil, ya, dan itu akhirnya ya sesekali dia bersedih, menangis dan segala macam. Tapi bismillah, waktu mengobati segala-galanya. Hari pertama kehilangan mungkin masih menangis. 20 tahun kemudian mungkin ditertawakan. Ngapain dia saya nangis waktu itu? Betul? Iya. Waktu ngobatin, ya. Cuman memang secara kan dalam Islam itu kan kepahitan tuh ujungnya dua ya. Satu menggugurkan dosa, dua meninggikan derajat. Ya. Gimana bedain yang gugurin dosa atau ninggiin derajat? Kalau buat gugurin dosa, biasanya pahit luar biasa. Ya. Yang ngalamin ujiannya enggak tuh biasa aja. Ya. Kita ngebayangin jadi nabi nggak akan kuat. Tapi para nabinya nggak ada yang pernah ngeluh, oh nyesel jadi nabi, ujiannya terlalu berat, nggak ada. Ya. Nah, ketika akhirnya awal masih perih, nangis, punten, pertanda ada dosa yang sedang digugurkan. Kalau ternyata itu sudah tidak membuat kita nangis lagi, punten, bisa jadi pertanda, oh dosanya tidak bersih. Ya. Dan karena tadi ya, Allah tahu yang paling kita inginkan adalah gini, saya survei dulu. Ada 2 pertanyaan. Allah buat perjanjian dengan kalian. 1, semua yang kalian minta akan dikabul. Silakan, pengen minta Song Joong Ki jadi suami kalian? Silakan. 7 personil BTS mualaf semua. Dan mereka siap menjadi suami ke-1 sampai ke-7 kalian? Serakah ya. Misalnya, apapun, mumpung ayal ya kan? Semua yang kita minta dikabul, cuman 1 yang tidak akan Allah berikan. Tidak ada tempat untukmu di surganya Allah. Mau? Tidak. Atau perjanjian yang kedua, semua yang kamu minta gak akan dikabul, dijamin menderita seumur hidup. Allah cuma janji 1, disediakan tempat terbaik untuk kalian di surganya Allah. Mau? Berarti yang paling kita pengen aslinya apa? Hah? Apa? Allah dan surganya, ya. Nah, Allah sebagai pencipta kita tahu, makin kamu melekatkan itu semua di hati, hartaku, jabatanku, dan yang lain-lain, kalian akan makin sulit bahagia. Makanya lihat, ada orang kaya masih stres nggak? Padahal waktu dia belum kaya bisa bahagia tuh. Ya. Ada yang punya jabatan masih nyuri dari rakyatnya? Ada yang istrinya cantik masih selingkuh? Nah, kan makin ngegas ya. Alhamdulillah. Ya. Kenapa? Karena Allah tahu makin ada di hati ngelekat semuanya, dilepasin. Hati segini-gininya dicampur segala macam. Kemana-mana hati terasa sempit. Taruh semuanya, tinggal sang pemilik segala-galanya di situ, baru selesai. Dan kadang cara melepaskan itu semua, mau nggak mau kayak perangko dicabut dari amplop, pretelin satu-satu. Ya. Menyakitkan? Ya wajar, karena terlampau melekat. Apapun kalau terlalu melekat pasti jadi masalah. Contoh, benda ini manfaat nggak? Mikrofon. Manfaat. Kalau nggak pakai ini nggak akan kedengeran. Tapi benda makan susah, cebok susah, ya. Padahal bermanfaat. Apalagi kalau melekatnya di hati. Ya. Maka justru dengan cara dicabut segala kemelekatannya, barulah di saat itu aslama yuslimu, berserah, udah lepas segala-galanya, tinggal Allah doang di hati, baru udah enak tuh. Kaya mangga, tidak kaya, bahagia saya bukan dari harta. Dipuji, dipuji karena Allah nutupin aib. Dicaci, alhamdulillah, mulut surga kita bukan di mulut orang. Enak kok hidup, kok kayak gimana juga, ya. Karena justru jangan kaget kalau nanti hijrah Allah cuci. Lagian kadang kalau bicara Allah tidak adil, bicara adil-adilan deh yuk. Masa iya maksiat 14 tahun, hijrah 3 bulan udah bicara tidak adil, ya. Berapa kali kita terang-terangan ninggalin sholat mungkin dulu, melanggar perintahnya mungkin dulu. Enggak, tenang aja, ya. Dan enggak lah, dulu kita kecil juga bisa kayak gitu. Ingat anak kecil?
Gampang maafin kan? Gak gampang ngambek. Sekalinya ngambek 5 menit kemudian udah bayaan lagi sama temannya. Ya, sederhana. Kenapa anak kecil seperti itu? Di hatinya belum ada ilah, belum ada pesaing Allah. Meskipun dia juga gak ngerti konsep ketauhidan, uluhiyah, ya, rububiyah, dan juga asma wa sifat. Terlalu berat kalau dijelaskan ke anak-anak. Tapi sederhana, di hatinya belum ada ilah, belum ada pesaing Allah. Ya, makin kita gede, makin punya pesaing. Begini ya rasanya punya duit, enak. Begini ya rasanya punya jabatan, enak. Itu kita biarkan menjadi pesaing Allah di hati kita. Semuanya. Bukan berarti gak boleh punya, ya. Bagus. Silakan gunakan, silakan punya. Yang penting jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Ya. Jadi begitu bicara tentang mencintai karena iman itu. Ya. Lagian kalau sudah karena iman mah ya udahlah. Dan rumah tangga yang baik kan bukan yang setiap hari suaminya naik kuda putih, menggigit setangkai bunga mawar, jalannya juga slow motion, di tengah panasnya Makassar, gosong kasihan laki-lakinya. Ya. Enggak, bukan itu. Ya. Yang penting ya Allah suka aja. Ya. Bu, enggak ada ibu-ibu ya di sini ya. Didoain jadi berharap kalian jadi ibu-ibu. Ya. Yang ibu-ibu sudah pernah muda, yang muda belum tentu jadi ibu-ibu. Ya. Siap pengen ke surga semuanya? Siap ke surganya sekarang? Pokoknya kalian mulia ya. Kalian mulia, dijaga Allah, jaga diri kalian agar tetap mulia di sisi Allah. Tenang aja. Kalau dia beneran cinta, sayang, siapapun akhirnya nanti ada yang mendatangi. Kalau dia benar ngakunya cinta, ya sudah. Perintahnya jelas, bukan? Seperti yang kemarin. Halalkan atau tinggalkan. Tak kenal maka taruh. Ya, terserah. Mau dia, tapi dia putih, tinggi, langsing. Sukanya bihun sih ya. Bihun juga kan kayak gitu ya. Alhamdulillah. Enggak lah. Yang soleh asli akan ngajaknya ke surga, nggak akan ngajak ke oyok. Ya. Kok ketawa ya? Yang soleh asli insya Allah nggak akan ngajak kenalan di micet ya. Nggak akan ngajakan kenalan di Tantan, di Tinder ya. Ketemunya di tempat yang baik-baik. Semoga Allah muliakan ya. Selanjutnya mari kita dengarkan nasihat dari gurunda kita. Kalau bagi kalian ya, kalau saya mah bidadariku lah. Silakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Ada kabar? Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berkumpul hari ini untuk sama-sama membuktikan kalau cinta itu adalah sesuatu anugerah dari kita. Kita datang ke sini untuk kembali mewujudkan ternyata cinta yang suci itu masih ada, masih nyata. Sebagaimana cintanya para Rasulullah, para kekasih dan istrinya itu masih ada di antara kita, teman-teman sekalian. Itu tangan kanan kok, tapi kan ini kamera depan, jadi di kalian akan munculnya dengan tangan kiri, padahal saya pakai tangan kanan. Anugerahkan kami hati yang Kayaknya nggak mau pegang mic-nya. Ya Allah, lembutkan hati kami agar kami menjadi hamba-Mu yang pemaaf, menjadi hamba-Mu yang penuh cinta, menjadi hamba-Mu yang merindukan pertemuan dengan-Mu di
di surga. Jadi orang yang merindukan pertemuan denganmu di surga. Jadikan pertemuan kami hari ini sebagai pahala di sisimu. Anugerahkan kami dan saudara-saudara kami pasangan yang menjadi penyejuk mata dan hati kami. Pasangan yang menjadi penyejuk mata dan hati kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doanya dahsyat, ya Allah. Anugerahkanlah aku dan pasanganku, pasangan yang menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata dan hati. Serta anugerahkanlah bagiku keturunan anak-anak yang menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata dan hati. Dan jadikanlah aku pemimpin Udah ada suaranya belum? orang-orang yang bertakwa. Indah nggak doanya? Indah. Kadang-kadang kenapa cinta itu menjadi menyakitkan? Karena kita tidak melibatkan Allah. Siapa di sini pernah menjadi korban PHP? Coba angkat tangannya, siapa yang pernah di PHP ini? Ghosting ya. Ghosting. Yang kedua, siapa yang pernah ditinggal nikah? Yang ketiga, siapa yang pernah ditinggal pas lagi sayang-sayangnya? Allah. Baik, Yunda punya satu pertanyaan. Nanti yang berani jawab pertanyaan Yunda izinkan untuk maju ke sini, foto ilmuwan bersama dengan Yunda dan Pak Deddy. Mau? Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Siapa yang berani? Apa arti cinta menurutmu? Ada yang berani? Baik, Yunda ambil satu Ahmad dan satu Ikhwan. Boleh angkat tangannya? Yang itu duluan. Baik, Dedek. Yang Ikhwan. Oh, yang mana sih? Yang mana? Ditunjuk panitia, yang mana? Baik. Ya. Yes. Lanjut. Tepuk tangan untuk teman-teman. Iya. Jangan mungkin ya. Jangan mungkin. Sejujurnya saja arti cinta menurut kamu. Baik. Karena laki-laki adalah pemimpin, maka kita persilahkan dulu pemimpin kita. Ya, silahkan. Tepuk tangannya boleh? Nama, cita-cita, target nikah. Cita-cita saya itu menjadi seorang bupati. Bupati ya? Bupati. Jadi itu saya sudah bisa melakukan beliau. Bisa menafkahi siapa? Wanita. Iya. Target nikah. Kalau sudah bisa menafkahi wanita. Jadi cinta menurut saya sendiri adalah sebuah emosi dalam artian ini adalah emosi kasih sayang kepada seseorang yang awalnya memang tidak timbul, tetapi karena lama-lama dirasanya akhirnya timbul sebuah cinta. Cinta ini Pelan-pelan. cinta ini tidak baik rasa sayang karena cinta ini adalah perasaan khusus pada seseorang.
beda orang beda memaknai tentang cinta. Ada teman-teman yang pernah baca buku Barakallahu Bahagia dan Merayakan Cinta karya Ustaz Safuddin. Yang pernah baca? Cinta itu bukan kata benda, tapi cinta itu adalah kata kerja. Tahu kata kerja? Cinta itu berusaha untuk memaafkan, menerima, mengikhlaskan, apa lagi? Menunggu. Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i Cinta itu batal kalau sentuhan suami istri meskipun suami istri, tapi di mazhab Imam Syafi'i. ketika kita jatuh cinta, Di mazhab Imam Abu Hanifah tidak. jawab. Yang Ikhwan, apakah jatuh cinta itu kesalahan? Semangat banget. Kayaknya lagi jatuh cinta. Jatuh cinta tidak pernah salah. Yang salah adalah bagaimana kita mengimplementasikan cinta dalam kehidupan ini. Sebagaimana Sayyidah Fatimah. Tahu Sayyidah Fatimah? Yang Ikhwan tahu Sayyidah Fatimah? Masya Allah. Putrinya Rasulullah Muhammad SAW. Betapa banyak saudagar kaya raya yang ingin melamar Sayyidah Fatimah karena cantik, kulitnya putih, adalah putri dari kekasih Allah. Semua pengen melamar beliau, tapi ternyata Sayyidah Fatimah diam-diam mencintai siapa? Ada yang di sini pernah jatuh cinta dalam diam? Maaf ya sayang. Jadi baru Yunda mengatakan kalau Yunda pernah jatuh cinta diam-diam, tapi bukan sama Denis. Tapi jatuh cinta tidak salah. Yang salah adalah cara kita mengekspresikan cinta itu. Sebagaimana Sayyidah Fatimah mencintai Ali bin Abi Thalib diam-diam. Fatimah berbeda dengan zaman sekarang. Betul. Kalau ada perempuan jatuh cinta, dia bilang sama temannya ini, sini deh, ini aku lagi jatuh cinta diam-diam. Pengumuman satu, orangnya yang mana? Sebenarnya aku gak bisa selesai sih, cuman ini nama Instagramnya. 2, 3. Yang ketiga apa? Biasanya aku jatuh cinta diam-diam. Tapi kalau udah lewat Ikhwannya itu selalu update status. Aku hanya bisa memandangnya dari kejauhan. Tepuk tangan boleh? Bagi bersih. Ya, ini adalah cinta-cinta masa remaja. Dan Yunda yakin kita pernah mengalaminya ya. Jatuh cinta dalam diam, di PHP-in, ditolak, ditinggal nikah, atau apapun itu yang membuat kita merasa cinta itu adalah luka. Padahal kata Allah, cinta itu adalah anugerah. Apa buktinya cinta itu adalah anugerah Yunda? Quran surat Ar-Rum ayat 21. Angkat tangannya yang bawa Quran. Cuma 3 orang. Coba jujur, yang bawa Quran, angkat tangannya. Sedikit, ya, jangan nambah. Nanti di akhir acara yang hari ini bawa Quran, foto di luar sama kami di sini. Tepuk tangannya boleh? Kata Rasulullah Muhammad SAW, siapa yang hidupnya dekat-dekat dengan Al-Quran, siap-siap dibukakan akses dan diutamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, teman-teman yang dirahmati Allah, silahkan buka coba Qurannya. Quran surat Ar-Rum ayat berapa? 20. Apa kata Allah? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun.
timbul satu pertanyaan. Tapi kata Yunda, kurang beriman apa Bunda Asiyah? Kenapa Bunda Asiyah yang beriman dijodohkan dengan Fir'aun? Ayat ini tidak berlaku untuk Bunda Asiyah dengan Fir'aun. Kenapa? Karena kisah Bunda Asiyah dan Fir'aun itu untuk menjadi contoh dan teladan kita semua bagi para wanita yang selalu berkata, suami saya jahat dan zalim seperti Fir'aun. Bohong. Kenapa? Kenapa kok bohong Yunda? Karena kalau suami ibu yang kejam seperti Fir'aun, seharusnya nama suami ibu yang ada menggantikan nama Fir'aun. Kita kembali lagi. Jadi ayat ini adalah bentuk tanda-tanda kebesaran siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada teman-teman yang selalu bertanya, mungkin di usia segini Yunda pernah nanya sama diri Yunda pribadi, nanti jodohku yang kayak gimana ya? Bener, pernah nggak? Ya, pernah nggak? Jujur, jangan langsung soleh. Pernah? Jawabannya ada di Quran surat Ar-Rum ayat 21. Itu guru Yunda yang kasih tahu. Dek, kepengen tahu jodoh kamu seperti apa? Quran surat Ar-Rum ayat 21. Ngaca, ambil cermin, bercermin. Apa yang kita kerjakan saat ini? Kegiatan apa yang sedang kita tekuni saat ini? Bagaimana kondisi diri kita dan hati kita saat ini? Bagaimana akhlak kita kepada kedua orang tua kita? Bagaimana kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka itulah gambaran cerminan daripada jodoh. Pas dengar cerita ini nangis. Kenapa? Karena ternyata pada saat itu Yunda ngajinya masih bolong-bolong. Ya Allah, berarti jodoh saya di sana juga lagi malas-malesan. Tapi bukan berarti kita memperbaiki diri karena jodoh, bukan. Kita memperbaiki diri karena kita beriman kepada tanda-tanda kebesaran Allah. Wahai Allah, saya memperbaiki diri lillahi ta'ala karenamu. Di Makassar, Universitas Hasanuddin. Ayat-ayatmu yang engkau mengatakan jodoh itu adalah tanda-tanda kebesaran dirimu. Masya Allah. Ya. Jadi kalau teman-teman merasa bagaimana jodoh kita, lihat apa yang kita kerjakan sehari-hari sehingga itu menjadi pemicu kita mau memantaskan. Ya. Jodoh itu dicari apa ditunggu? Jodoh itu dicari apa ditunggu? Jawab. Yang jawab dicari, angkat tangannya. Oke, masih sedikit ya. Yang jawab ditunggu, angkat tangannya. Terus yang tidak angkat tangan jawabannya apa? Bingung, ya. Jodoh dicari atau ditunggu, dia pasti akan menemuimu. Tepuk tangannya boleh? Yunda dan Bobo tidak saling sendiri di hadapan Allah, mencintai Allah di atas segala-galanya, menjadikan dakwah adalah aktivitas yang paling kami senangi. Saat itulah Allah bukakan jalannya. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi cinta yang suci, cinta yang murni itu masih ada, teman-teman sekalian. Jangan kita menganggap, Yunda aku udah gak percaya cinta. Banyak kok dalil mangga yang teman-teman makan itu asam. Apakah itu menjadikan semua mangga menjadi asam? Kegagalan yang sedang dialami orang lain jangan menjadikan diri kita trauma untuk jatuh cinta, untuk membangun cinta, untuk membina cinta. Karena hari ini mohon maaf, kaum liberal, kaum tinggal jangan depo kok selesai berhenti jodi, terus tinggal mulai mendekat sama Allah. Nih sekarang masihin TikToknya, ambil wudhu, sholat, udah, dan dirutinin setiap beres azan langsung sholat. Kalau kerja lagi di masjid. Kenapa? Kalau wanita yang sudah dirusak akal, wanita sudah dirusak, mohon maaf, kehormatannya, maka dia nggak akan menemukan percaya diri dalam hidupnya dan dia pasti menyayangkan hidupnya. Itu udah pasti. Yang kedua,
besok pulang. Tahu menghancurkan kita dari apa? Dari keluarga. Karena kalau keluarga kuat, maka akan menghasilkan. Amin. Semoga Allah muliakan ya. Akan tinggi derajatnya. Tentara-tentara Allah yang kuat yang akan berdakwah menyebarkan cahaya Islam di muka bumi ini. Kaum Barat tahu itu, maka mereka berusaha membuat bagaimana agar sepasang suami istri saling membenci. Mereka akan berusaha membuat sepasang suami istri merasa dirinya lebih tinggi dari pasangannya. Na'udzubillah. Dan ujung daripada misi mereka adalah membuat sepasang suami istri bercerai. Na'udzubillah. Apa tujuan kami hadir di sini? Kami kepengen menuju kata kerja. Kita yang harus bekerja. Kita yang harus berikhtiar. Buka surat Ar-Ra'd ayat 11-nya. Allah minta kepada kita untuk bekerja, berusaha. Apa kata Allah? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri yang mau merubah keadaan dirinya. Allah nggak akan merubah kita. Allah nggak akan merubah cinta itu kalau ya kadang-kadang saya juga dengan kodenis bukan kurang cintanya, bukan kurang imannya, tapi kadang-kadang kurang apa? Kurang tahu ilmu tentang cinta. Kita diminta oleh Allah untuk iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah Allah pertama kali kepada Rasulullah disuruh apa? Baca. Belajar. Hidup ini adalah tentang belajar. Menikah bukan berarti kita berhenti belajar. Justru ketika kita menikah itu adalah pembelajaran seumur hidup. Gak ada orang yang berhenti belajar. Ya. Maka teman-teman yang kepengen menikah, coba sudah sejauh mana kita tahu ilmu tentang cinta dan mencintai. Karena cinta itu kalau cuma jatuh cinta pasti akan terluka, betul nggak? Betapa banyak seorang anak gadis, mohon maaf, yang mengorbankan kesuciannya atas nama jatuh cinta. Yang namanya jatuh sakit atau tidak? Jawab. Makanya kata Rasulullah Muhammad SAW, mari kita membangun cinta. Jangan jatuh cinta, tapi bangun cinta. Coba tanya sama Ko Denis, kami menikah atas dasar cinta atau bukan? Bukan. Karena tidak saling mengenal, tidak tahu latar belakang juga, tapi bersatu atas dasar visi misi yang sama ke depannya. Teman-teman tahu Shalahuddin Al-Ayyubi? Kenal? Yang Ahmad kenal? Kok sedikit Ko Denis kenal? Kok lebih banyak kenal Ko Denis sama Shalahuddin Al-Ayyubi? Siapa Shalahuddin
Untuk saudara kita hargai boleh kita bergabung di sini sekaligus kita akan memberikan closing statement. Karena waktu kita yang terbatas, boleh? Yuk, silakan. Baik, terima kasih. Sekaligus closing statement. Jadi, berhubung sudah maju, kita semua akan closing statement aja boleh? Baik. Karena tadi jawabannya sudah ada, jadi ada pertanyaan baru. Kira-kira tepuk tangan boleh? Namanya siapa? Muhammad Irga. Gilang Irga. Baik, pertanyaan sederhana saja. Apa kesimpulan yang bisa Aa simpulkan dari penyampaian polemik dan juga mungkin sedikit dari saya tadi? Silakan. Tepuk tangannya untuk nanti. Mukanya belum cinta yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan fitrah yang Allah karuniakan kepada kita semua. Tidak ada yang salah dengan jatuh cinta. Yang salah adalah bagaimana cara kita mengimplementasikan cinta. Cinta yang suci dan murni memenuhi kriteria yang tadi habis ditaruh. di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Siapa yang kepengen cinta dan pernikahannya barokah, maka jagalah prosesnya sedari mengenalnya sampai akad nikah. Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.